Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melakukan zikir secara online di dalam wadah perguruan teknik Sabandi, menjadi sebuah rutinitas kita, kewajiban kita. Tentu kita berharap moga-moga segala amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, kemudian syafaatnya, selalu kita berharap moga-moga kita dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah, bahwa sekali lagi kepada semua jemaah yang mengikuti online ini merupakan satu kesempatan ya, ini yang terakhir kita untuk online ya, dan seterusnya nanti online ini akan diisi sesuai dengan jadwal yang pada wilayah masing-masing ya, akan dipimpin oleh baik itu dari badan maupun atau dari kepengurusan ya. Jadi ini artinya bahwa supaya ya zikir online ini kita hidupkan. Nah, salah satu juga syiar sebagaimana mutu perguruan kita, menzikirkan dunia, menduniakan zikir. Nah, ini jadi zikir ini perlamaran kita, ciri khas dalam perguruan terang kata Sabandi menjalankan amaliyah dengan zikir. Dan zikir ini bukan hanya sekedar zikir begitu aja, tetapi ini luar biasa. Artinya dengan zikir ini sehingga suatu hal yang di luar apa yang dilihat oleh mata zahir di belakang, apa yang dilihat oleh mata batin itu terbuka, tersingkap di situ ya. Nah, inilah salah satu jamaah kita tadi menyampaikan terhadap apa yang dialami, ya, apa yang lihat di dalam zikir itu sendiri. Ya, tiba-tiba dia didatangi oleh Gus Razak, kemudian yaitu di apa namanya, dipegang kepalanya sehingga dengan itu terbuka dia. Nah, disitulah diperlihatkan bagaimana suasana jamaah-jamaah yang ada di dalam zikir itu berada di tempat yang sangat luar biasa, dipenuhi dengan cahaya, satu tempat yang seperti istana, bukan seperti itu istana, di zikir kita di istana sampai sebegitu dia bisa. Nah, itu. Dan juga di saat itu ada ya beberapa orang yang mau masuk ngerinsek ke situ, itu ternyata adalah jamaah-jamaah kita yang keluar, tapi didorong dia, tidak dibolehkan masuk ke situ. Bayangkan, tidak diizinkan ya, dianggap dia sudah keluar ya, tidak boleh masuk. Nah, inilah sesungguhnya sebenarnya yang perlu jamaah kita jaga ya, supaya jangan kita sudah di jamaah keluar ketika kita mau masuk tidak dikasih, tidak diizinkan. Bayangkan enggak gitu ya. Padahal keinginan itu di situ mau mengikuti, tapi Allah tidak izinkan. Karena mereka dia sebelum meninggal dia sudah mengikrarkan dia keluar, mereka murtad ya istilahnya, keluar daripada apa yang sudah mereka imani, yang mereka terima. Itulah bahayanya. Nah, itulah yang diperlihatkan. Tapi saya tanya siapa orangnya, dia tidak tahu, dia Anda nih. Nah, ya sebaiknya seperti itu supaya tidak jadi persoalan juga ya. Nah, tapi itulah satu contoh ya, bahwa apa namanya situasi keadaan daripada mereka. Tetapi bagi jemaah-jemaah yang tetap dalam istiqomah berzikir, disuruh biarkan di tempat yang sangat bagus, sangat-sangat. Bahkan ada beberapa jamaah kita
yang berpesan ya, karena ada hubungan keluarga dia tanda itu, sehingga dia diingatkan bahwa zikir ini jangan dilalai, jangan ditinggalkan. Itu aja pesannya dia. Nah, itulah seringkali kita sampaikan kepada jemaah. Karena zikir ini adalah sayyidul amal. Sayyidnya, penghulu daripada amal. Puncak daripada amal sebenarnya ya. Jadi zikir ini yang kita butuhkan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Memang kelihatannya satu hal yang remeh-temeh, yang biasa-biasa saja. Tapi tidak tahu itulah kekuatan zikir itulah sehingga yang membuat kita tersampaikan kepada tujuan, yang membuat kita memperoleh apa yang menjadi keinginan kita, sehingga sananya, fasilitasnya, semuanya itu terbangun, itu tersampaikan melalui zikir. Karena zikir itu adalah nur bagimu. Sedangkan apa yang kita inginkan itu adalah tercipta dari nur itu sendiri. Nah, itu tapi tidak sebatas zikir-zikirnya, tapi di situlah tentu ada ilmu tentang zikir, petunjuknya tentang zikir. Nah, itulah yang selalu yang harus kita jadi pedoman kita, jadi amalan kita. Jadi amalan zikir ini tidak ada alasan kita tidak bisa melakukan. Berbeda misal mungkin kita harus baca rawatib, baca hizib, baca yasinan, bisa jadi kita tidak bisa ngaji, tidak hafal yang seperti itu. Tapi kalau zikir hanya mengikuti hentakan-hentakan ilallah atau Allah, selesai sebenarnya, kan begitu mudah. Ya itu, maka benar adalah salah satu persoalan Sayyidina Ali ketika dia bertanya Rasulullah tentang amalan yang paling mudah untuk diamalkan dan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, dan kemudian adalah yang paling berat timbangannya dia. Apa itu? Rasulullah menjawab adalah zikir. Nah, itu amalan yang paling gampang, timbangan yang paling berat dan paling mulia ya kita di sisi Allah itu hanya dengan zikir. Nah, inilah sebabnya kita selalu mengimbau kepada jemaah selalu mendawamkan zikir, membiasakan zikir dalam hari-harinya. Apalagi sekarang ini kan ada online ya, kan enak jadinya. Ini jadi zikir ini menjadi luas ya. Semua bisa tersentuh dari jemaah-jemaah kita yang jauh daripada wilayahnya, dari ranting misalnya, atau daripada halkah-halkah yang ada misalnya, atau walaupun dekat tapi kondisi fisik tidak memungkinkan, bisalah sambil duduk-duduk di situ bisa mengikuti. Itu luar biasa. Inilah cara kita menuntun jiwa kita ya, ruh kita, supaya rohani ini terbiasa. Ya itu sebabnya, makanya jiwa ini bersih seperti anak kecil. Kenapa anak kecil itu kalau dibacakan Al-Quran nanti begitu besar, dia cepat dia mengingat apa yang pernah dibacakan. Begitu juga kita ini. Apa yang kita lakukan hari ini datang zikir, begitu nazak itu apa kita temui, zikir itu muncul nanti. Nah, itulah yang akan menjadi benteng kita itu nanti. Nah, itulah yang menjaga kita sehingga gangguan-gangguan daripada ya hal-hal yang tidak kita inginkan dia tidak akan mendekat, tidak berani dia. Ya. Maka zikir itu adalah senjata bagi orang beriman. Nah, itu maka kita diminta oleh Allah kita memperbanyak zikir. Kami jadikan zikir itu adalah sebagai benteng, sebagai senjata orang beriman. Bahkan zikir adalah sebagai alat untuk melempar setan. Nah, itu. Jadi dengan kekuatan zikir ini luar biasa. Lebih-lebih yang kita dihantarkan zikir ini yang punya energi, punya kekuatan, punya satu power yang luar biasa, yang itu bisa menjadi suatu energi untuk zahir kita, menjadi kesehatan kita. Bayangkan tak? Nah, itu dia. Makanya kalau kita ada sedikit ada mungkin meriang-meriang itu, hentak aja dengan zikir, selesai sebenarnya. Karena energi zikir ini ya bisa mengalahkan daripada energi satunya hal-hal yang di luar. Contoh saja waktu masa-masa COVID itu kan, itu alhamdulillah ya dengan terapi jamaah kita melalui zikir sehingga ya benar-benar terbentengi dia. Ada virus-virus itu ya bisa dia lawan sebenarnya. Itu yang luar biasa. Itu sebagai satu bukti yang nyata yang kita alami ini.
Apalagi yang lain misalnya yang kita tidak lihat, yang kita tidak tahu kan gimana cara menyerangnya. Nah, itu. Jadi musuh yang Allah ciptakan namanya iblis setan ini tidak kita lihat. Terus kekuatan mana yang harus kita pakai untuk melawannya? Kan tidak mungkin dengan fisik kan? Ya itu karena dia makhluk yang halus. Tentu dengan yang makanya itulah pentingnya hentakan-hentakan zikir ini sebenarnya yang kita munculkan, yang kita hidupkan, yang kita lakukan ini adalah yang ada di dalam, bukan hanya di lisan dengan kalamul asma Allah, dengan perkataan asma, bukan perkataan lisan. Dengan itulah kita berzikir kepada Allah, dan dengan itulah juga kita sholat, dan itulah kita memulai kita doa dan sebagainya. Semua yang perkara dalam kehidupan kita ini, baik perkara dunia lebih-lebih di dalam perkara akhirat, malah adalah mulai dengan asma Allah, mulailah dengan nama Allah, kan begitu saya, atau dengan bismillah. Nah, itu. Tapi ketika dibaca itulah syariat namanya. Nah, ketika kita ucapkan itu nama syariat. Tetapi ya antara ucapan dengan bilik ucapan artinya yang menjadi makna dari yang kita ucap itu ada di situ sebenarnya. Nah, dengan bacaan-bacaan ini artinya sebagai syiar, sebagai jalan kita merenung, menghayati apa makna dibalik yang kita sebut atau yang kita jadikan dalam zikir-zikir. Baik itu dalam bentuk doa-doa, wirid dan sebagainya. Sebenarnya kita adalah kandungan-kandungan yang termuat di dalamnya. Dan itulah menjadi sebuah perhatian kita. Tidak sebatas hanya ada di lapas, maka tunduk saja di situ. Nah, itu kita tinggal ikuti ramanya, billah, ya. Nah, itu sehingga zikir kita tercapai, ya, kita laksanakan secara zahir dan batin. Ya, tidak sekedar dalamnya, tetapi luar dalamnya. Itulah luar biasa, sehingga kita merasakan kenikmatan di situ. Tidak terasa sebenarnya. Walaupun kita berjam-jam, barusan kita selesai zikir, kita sambung lagi terus. Ya. Justru ketika kita tinggalkan halkah ini, apa yang terjadi? Apa yang muncul? Kegelisahan, rasa kekeringan kita di situ, malah tidak nyaman. Coba tinggalkan halkah ini, tidak nyaman kita. Pasti kita dibuat oleh Allah gelisah. Itu caranya Allah supaya zikir ini kita tidak boleh jauh-jauh. Itu sebenarnya diberikan jalan oleh Allah kepada kita supaya kita jangan jauh dari halkah. Seandainya kita diberi ketenangan, sekali zikir terus diberikan ketenangan seterusnya, mesti orang akan tinggalkan halkah. Maka dikasih di saat-saat zikir, dikasih sedikit. Begitu kita lupa, muncullah hal-hal yang tidak nyaman, tidak tenang, kan itu. Begitu kita hidupkan lagi dikembalikan seperti itu, di-on-kan lagi. Nah, seperti itulah ya. Nah, itulah luar biasa. Allah memberi satu hidayah buat kita, bimbing-bimbingan sehingga kita tetap di dalam menjalankan zikir itu sendiri. Makanya zikir, ketahuilah bahwa dengan zikir hati jadi tentram. Nah itu. Jadi karena kita melakukan zikir ini kan tidak mungkin dengan secara zahir terus-menerus. Itu tentu kita yang lebih prioritas itu dengan sir, ya. Itu secara pribadi itu. Silakan sepanjang ada kesempatan, ada waktu dan sebagainya, kita bisa lakukan sebagai nasihat daripada Syed Baidin, ya minimal 1 atau 2 jam kita coba latih hari-hari, itu luar biasa. Nah, itulah yang menjadi peka rohani kita. Rohani cepat menangkap perkara yang di luar logika atau di luar apa yang kita lihat, kita dengar dan sebagainya. Itulah dikatakan kecerdasan spiritual. Kemampuan kita menangkap, merasakan atau mengalami atau mengerti tentang sesuatu di luar apa yang kita peroleh dari logika kita, ya. Kalau logika ini kan namanya kecerdasan intelektual, kecerdasan kita berpikir, kecerdasan kita menghayati, kecerdasan kita yaitu belajar daripada apa yang kita baca, intelektual. Makanya orang sekolah ada berikan gelar karena kecerdasan intelektualnya, tapi nggak cukup. Ke Allah itu nggak bisa dengan kecerdasan, ya. Nah, itu kemudian dengan kecerdasan emosional, kecerdasan untuk memahami orang lain, kita bagaimana memahami orang lain, apa yang orang lain inginkan, kan begitu. Supaya kita tidak hanya memahami hanya
dari pribadi kita, belum tentu pribadi mereka sama dengan pribadi kita. Dan itulah sebenarnya. Makanya Nabi dia luar biasa. Itu harinya dengan kelembutan itulah mereka sukses. Itu malah kita yang geram melihat, mendengar, maka sahabat-sahabat marah ketika Nabi disakiti, ketika Nabi di luar dilempar dan sebagainya. Tapi dia santai aja. Sejauh sebegitu luar biasa enggak? Itu. Tetapi mereka orang yang menyakiti beliau itu kemudian ikut bergabung untuk ikut di dalam agama Islam. Itu luar biasa. Itu yang menjadi cara dakwah yang paling berat itu ya. Ketika ada perlawanan, kemudian kita tidak mau menanggapi atau tidak kita melawan itu luar biasa sebenarnya. Maka di dalam persyaratan di yang 12 yang ada di perguruan itu ada tercantum di situ. Itu tidak boleh membalas ya ketika kita dihujat atau difitnah atau ada disakiti, kan seperti itu di situ. Nah, inilah yang sebenarnya kita ambil itu sebagai apa yang telah terjadi dan ada pada baginda Rasulullah SAW. Nah, itulah dakwah-dakwah ketauhidan ini ya dari dulu ada sesuatu hal yang memberatkan. Maka di mana-mana kita membuka halqa zikir, ya ada saja rintangan-rintangan di situ ya. Padahal kita hanya zikir aja, bukan yang lain-lain. Ada apa sebenarnya? Nah, sesungguhnya bahwa di zikir itu kekuatan itu sangat luar biasa. Apa yang menjadi energinya itu sehingga itu bisa berdampak kepada orang-orang yang ada bawaannya yang tidak beres, misalnya ada ilmu hitamnya, ada misalnya. Karena di situ ada kekuatan yang bukan dari dirinya. Itulah dari makhluk yang lain, itu dari iblis, dari setan. Maka di situ kita dalam tawajuh itu ada kita sebut dengan pukul setan sanubari di bawah. Nah, itulah yang mempengaruhi diri orang itu sendiri. Dan itu membuat orang itu marah-marah sebenarnya. Bukan dia yang marah, tapi setan yang ada di dalam dirinya itu yang mempengaruhi dia sehingga dia menjadi orang yang marah-marah. Makanya selalu kita katakan setan, gangguan, perbuatan setan itulah memang yang ada di situ yang menjadi yang menjadi energinya dia, kekuatan mereka. Maka dua sifat yang berbeda yang Allah letakkan dalam diri manusia ini, mana yang lebih dominan di situ? Dan sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa nafsin wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Pada diri manusia Allah ilhamkan, Allah letakkan bibit kebaikan dan bibit kejahatan di dalamnya. Nah, kira-kira yang mana yang lebih dominan, yang lebih kuat? Nah, itulah sebabnya zikir inilah sebagai jalan kita untuk mengalahkan dia, untuk menundukkan dia, untuk kita untuk menjauhkan dia, atau membentengi kita supaya dia tidak masuk di situ. Tapi harus terus menerus sebenarnya. Nah, begitu kita lepas muncul lagi, begitu lepas, kan seperti itu dia. Nah, tapi kalau kita terus, insya Allah terjaga dia ya. Maka sering kita katakan bahwa zikir adalah sebagai penyelamat, sebagai benteng. Nah, inilah yang kita harus dawamkan hari-hari. Semoga dalam kehidupan hari-hari kita mampu dan bisa dalam mengisi hidup ini dengan zikir sampai akhir hayat kita. Demikian penjelasan dari saya. Moga-moga kesini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.